Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya Fatma Rinjani Muslim, saya guru produktif keperawatan di SMK Hikmah Garut. Di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pemasangan kirbat es. Nah, mari kita mulai untuk langkah-langkah pemasangan kirbat es. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan eh, aktifkan notifikasinya supaya tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Yuk kita mulai bagaimana tahapan-tahapan pemasangan kirbat es. Untuk tahapan-tahapan melakukan pemasangan kirbat es kepada pasien, yang pertama itu ada tahapan prainteraksi. Nah, untuk tahapan prainteraksi di sini perawat bertugas yang pertama itu menggali masalah dulu, dalam artian lihat referensi tentang kondisi pasien, merencanakan apa yang mau dilakukan kepada pasien, terus menyediakan alat-alat untuk melakukan tindakan kepada pasien. Nah, untuk alat-alatnya di sini kan untuk tindakannya adalah pemasangan kirbat es kepada pasien. Nah, di sini untuk alat-alatnya yang pertama ini ada kirbat es, terus ada sarungnya, ada lap kerja, ada perlak alas, ada garam secukupnya. Ini tujuannya nanti atau manfaatnya ini buat nanti untuk ke es supaya tidak cepat mencair. Terus selanjutnya di sini ada capitan buat ngambil es batu. Terus di sini ada air biasa di dalam kom. Terus ada es batu juga, ada handscoon dan ada bengkok untuk nanti sampah yang bekas dari tindakan pemasangan kirbat es. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah tahap prainteraksi yaitu tahap orientasi. Nah, kita masuk ke tahap orientasi, yaitu kita pertama itu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum Ibu. Apa benar ini sama Ibu Agni? Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Fatma Rinjani, saya perawat di ruangan ini. Saya hari ini bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah Ibu, tadi saya dapat laporan dari perawat sebelumnya yang dinas malam, katanya Ibu ada nyeri di bagian lutut, apa benar? Ya. Nah Ibu, untuk rencana tindakan hari ini, itu rencananya ini mau dilakukan pemasangan kompres dingin kering, yaitu dengan kirbat es. Nah, gimana Ibu? Apakah bersedia kalau seandainya mau dipasang atau mau dikompres dengan kirbat es yang nyerinya? Nah, untuk kirbat es itu sendiri manfaatnya itu supaya nyeri Ibu berkurang, ya. Nah, untuk prosedurnya nanti itu ada alatnya ya, kirbat es yang nantinya dimasukin es batu, nanti disimpan di area yang sakit yang di lutut Ibu ya, nanti selama 20 menit. Nah, gimana Ibu udah ngerti? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk tindakan yang akan dilakukan nanti? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan ngambil dulu alat-alatnya. Nanti saya akan memasangkan ke tempat yang dirasakan nyeri sama Ibu. Ya, Ibu tunggu sebentar. Saya ke belakang dulu ngambil alat-alat. Ya, saya tinggal dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu. Ibu, seperti janji saya tadi, saya akan melakukan tindakan pemasangan kirbat es kepada Ibu. Nah, Ibu gimana? Udah siap? Siap. Nah, Ibu, sebelum kita memulai pemasangan kirbat esnya, nah, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk prosedur ataupun apa? Takutnya ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, saya mulai ya Bu ya, untuk pemasangan kirbat esnya. Tutup sampiran, dekatkan alat ke dekat klien. Terus selanjutnya cuci tangan.
setelah cuci tangan, kita pakai sarung tangan. Setelah pakai sarung tangan, kita ambil beberapa potong es batu, dimasukkan ke dalam kom yang berisi air. Ini gunanya supaya si ujung-ujungnya tidak tajam, ya, ujung-ujung es batunya tidak tajam. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, ya. Kalau udah, ini di sini. Nah, setelah ini kan ada garam ya. Nah, ini setelah garamnya dimasukkan ke dalam es batunya supaya ini gunanya supaya tidak cepat mencair ya. Terus selanjutnya dimasukkan ke dalam kirbat esnya. Nah, ini kirbat esnya udah dicek ya, ini udah berfungsi dengan baik dan tidak bocor ataupun tidak rusak. Nah, selanjutnya kita masukkan es batu yang tadi ya, yang udah dikasih garam. Nah, di sini untuk memasukkan es batu secukupnya aja. Nah, di sini untuk memasukkan es batunya setengahnya ya, setengah dari kapasitas si kirbat es ini ya, sampai setengahnya. Nah, kalau seandainya udah setengahnya, ini udah dimasukin setengahnya, terus kita ini dilipat supaya si udara yang ada di dalam kirbat es tersebut keluar. Nah, terus ditutup sampai rapat. Setelah ditutup, ini dicek terlebih dahulu. Ya, cek terlebih dahulu ini apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau seandainya ini tidak ada kebocoran atau tidak bocor, nah langsung dilap pakai lap aja ya ini. Nah, ini supaya tidak basah karena kan tadi mungkin ada bekas memasukkan air yang tercecer pas waktu memasukkan es batu ke dalam kirbat es tadi. Setelah itu kalau udah kering baru dimasukkan ke dalam sarung ininya ya, sarung kirbat esnya. Nah, ini dirapihkan aja. Nah, kalau soalnya udah siap, nah ini udah siap untuk dipakai, disimpan terlebih dahulu, baru kita langsung ke sini dibuka. Ini daerah mana yang memerlukan kompres, karena di sini contohnya itu ada di daerah lutut. Nah, di sini berarti dibuka si daerah yang memerlukan kompresnya. Nah, tetap dijaga privasi klien ya, karena tadi sudah kita apa namanya tuh tutup gorden ataupun pakai sampiran. Nah, ini contohnya di sebelah sini. Nah, kalau soalnya udah dibuka, nah ini ambil kirbat es, ambil ininya dulu, jangan lupa apa namanya tuh pasang perlak supaya ini biar ada ininya ya, supaya nanti kalau basah tidak langsung ke laken atau spray ya. Nah, ini kalau misalnya udah seperti ini, terus kita bawa kirbat esnya yang tadi sudah dikasih es batu ya. Nah, ini siap pakai. Nah, langsung disimpan di sini. Nah, yang harus kita perhatikan, posisi si klien harus dipastikan ini nyaman ya dengan posisi seperti ini. Kita tanya, Ibu, posisinya seperti ini ya, udah nyaman kayak gini. Nah, ini kita jelaskan juga bahwa ini kan tadi 20 menit ya. Ini 20 menit, nah di sana harus dikaji juga keadaan kondisi si kulit si klien. Entah itu nyerinya, terus apa namanya tuh mati rasa atau suhu tubuhnya. Takutnya apa namanya tuh si suhu tubuh si klien malah menjadi menggigil ataupun turun.
ya. Nah, ini juga dijelasin Ibu kalau seandainya ada rasa mati rasa atau nyeri ataupun ya mungkin suhu tubuh Ibu ngerasa dingin atau turun, itu nanti bilang ya Bu ya. Nah, itu jadi selama 20 menit dikaji juga itunya ya. Nah, kalau seandainya sudah selesai 20 menit atau sudah selesai proses untuk pengompresannya, ini boleh diambil ya. Kita ambil ininya kalau sudah selesai, Ibu ini udah selesai, saya ambil ya Bu ya ininya. Nah, kalau seandainya udah selesai, ini diambil juga. Nah, ini diginiin lagi ya, dibereskan kembali. Ininya diambil. Terus ini kan diposisikan kembali senyaman mungkin. Terus selanjutnya, nah ini jangan lupa, nah cuci tangan lagi. Nah, kalau seandainya udah, langsung kita evaluasi ya. Evaluasi terus kita kasih tahu apa namanya tuh atau tanya ke pasien bagaimana tadi setelah dilakukan kompres dingin kering yang tadi yang pemasangan kirbat es, Ibu, gimana setelah tadi 20 menit dilakukan pemasangan kirbat es, nyerinya seperti apa sekarang? Nah, kalau seandainya kan ini berarti ada membaik. Nah, nanti kalau seandainya ada tindakan selanjutnya, entahlah itu mau dikompres lagi ataupun selesai dikompres atau mungkin dikasih obat dan lain sebagainya, itu nanti ada di tindak lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya di fase terakhir adalah fase terminasi, yaitu kita apa namanya tuh ke pasien bahwa kita pamitan gitu kan ya ke pasien bahwa kita apakah mau berakhir dinasnya, kan di sana ada terminasi awal ataupun terminasi akhir. Nah, di sini contoh kita apa namanya tuh karena terminasinya contoh terminasi awal aja ya. Berarti masih ada tindak lanjut selanjutnya. Nah, Ibu, alhamdulillah ini untuk tindakan pemasangan kirbat es sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan melakukan tindakan pengukuran suhu tubuh. Nah, untuk nanti mungkin jamnya nanti jam 2 siang untuk pengukuran suhu tubuh. Nah, untuk sekarang Ibu istirahat aja dulu ya. Nanti saya kesini lagi jam 2 siang untuk mengukur suhu tubuh. Saya tinggal dulu sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Nah, yang tadi sudah dipraktekkan bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan pemasangan kirbat es. Nanti yang tadi dari fase prainteraksi, terus orientasi, fase kerja, dan terakhir tadi ada fase terminasi. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.